Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu di dalam majelis ilmu dari Selasa sore ini, yang kembali pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seperti yang tadi disampaikan oleh MC ya, gitu, tentang kematian ya, gitu. Atau bagian keberapa ya, saya nggak ngitung ya, apakah bagian ke-12 atau keberapa ya. Terus bahasanya juga tadi sedikit agak dalam tentang Nabi Isa ya, gitu. Ya, ini memang salah satu pembahasan yang nanti kita akan bahas di pembahasan akhir zaman ya, gitu. Kalau ini kan tentang bagaimana kita beriman pada hari akhir ya, termasuk kematian ya. Kalau itu nanti tentang akhir zaman ya, gitu. Jadi sedikit saya kasih spoiler ya, bahwasanya ada sebuah pemahaman di masyarakat, nggak tahu itu dari mana hadisnya, tentang Yudas yang katanya dahulu pengikut Nabi Isa ya, murid Nabi Isa, dan dia mengkhianati Nabi Isa, kemudian diserupakan dengan Isa, maka yang disalib itu adalah Yudas Iskariot ya, gitu. Ya, saya sudah meneliti gitu ya, cari di Ibnu Katsir ya, atau cari di Bidayah wa Nihayah itu ya, kitabnya ya, di pemahaman salafus sholih dan sebagainya juga ya, gitu. Tidak ada keterangan yang sah tentang Yudas Iskariot yang beredar di masyarakat ya. Jadi kalau ada ustadz akhir zaman yang menerangkan tentang Yudas Iskariot, coba terangkan mana dalil yang sah, yang sahih tentang Yudas Iskariot ya. Saya sudah baca di Al-Bidayah wa Nihayah ya. Kemudian juga dalam beberapa syarah usulul iman juga mungkin ada sedikit ya, gitu, di FB-nya kalau nggak salah itu ya, di Telegramnya itu pernah ya ditulis, mungkinnya udah lama itu ya, gitu. Dan beberapa rujukan yang lainnya tentang Yudas Iskariot itu nggak ada keterangan yang sahih ya, gitu. Akan tetapi yang sahih disebutkan di dalam Bidayah wa Nihayah dan juga dalam tafsir surah Al-Imran ya, tentang mutawaffika wa rafi'uka ya, gitu. Jadi Nabi Isa itu ya betul tidak wafat dalam arti meninggal ya, kemudian ya dikuburkan dan sebagainya gitu ya. Tapi mutawaffika itu kan dalam arti ditidurkan ya, kemudian diangkat gitu. Karena kalau Nabi Isa dimatikan kemudian disebutkan warafiuka ilayya, nggak nyambung ya, ya kan, nggak nyambung ya, dimatikan dulu kemudian diangkat ya, gitu. Nggak nyambung ya, gitu. Itu kalau dari segi makna ya, gitu. Nah makanya ditidurkan terlebih dahulu, itu mutawaffika itu adalah yang benar ya, gitu. Kemudian diangkat, nah itu baru gitu ya, mendekati lah gitu ya. Wallahu a'lam ya. Nanti silakan dirujuk lagi ya, bisa dikaji lagi ya, gitu. Saling memberikan apa, bisa jadi korelasi ya, atau perbaikan ya, introspeksi ya, apa,
evaluasi ya. Evaluasi mungkin ya, saya evaluasi saja ya, perbaiki saja kalau ada yang keliru dari saya gitu ya gitu. Dan itu yang saya temukan di beberapa tafsir ya, tidak ada tentang Yudas Iskariot ya. Yang ada sebuah keterangan ada 12 murid Nabi Isa alaihissalam ya. Di antaranya 12 ya. Keturunan Israel itu berapa? Keturunan Nabi Yakub 12 kan ya. Kan sampai Nabi Isa kan, Nabi dari Bani Israel sampai Nabi Isa ya. Artinya Isa itu memang punya 12 ya, meneruskan risalahnya Yakub, Yusuf dan seterusnya ya gitu, sampai Musa, Isa itu ya gitu. Banyak ya para nabi dan rasul dari Bani Israel. Nah, ada 12 murid Nabi Isa gitu. Nah, ada sebuah motivasi atau apa ya, ya dikatakan bahwa siapa yang mau diserupakan denganku ya, ya nanti mendapatkan derajat tinggi di surga. Kemudian salah seorang ngacung, saya mau diserupakan dengan Isa, dengan engkau gitu ya, wahai Isa. Maka itulah orang yang diserupakan, itulah orang yang disalib ya, jadi bukan Yudas Iskariot ya. Silakan coba cari lagi keterangannya, saya sudah dicari ya, saya sudah mencari ya gitu. Saya juga mencari dengan yang lain ya gitu, dicarikan oleh yang lain, ternyata bukan Yudas Iskariot ya gitu ya, bukan Yudas Iskariot ya, melainkan itu orang soleh ya, orang soleh yang merupakan muridnya Nabi Isa, dan dia ingin diserupakan dengan Nabi Isa gitu ya. Kemudian dia dapat surga yang tinggi gitu ya. Itu yang saya baca ya, dari tafsir Ibnu Katsir. Silakan baca gitu ya. Rujukan dari salafus shalihun seperti itu ya. Jadi nggak ada tentang Yudas Iskariot ya gitu. Silakan coba. Ustadz Yusron ya dari Gemuruh, beliau juga demikian memberitahu saya seperti itu ya gitu. Ya. Saya ini sering dengar lah gitu. Ustadz Yusron kan suka ngirim gitu ya. Ngirim apa kajian berbentuk WA atau apa voice note ya gitu ya. Itu salah satunya pernah ngebahas seperti itu ya gitu. Udah lama gitu ya gitu, kajiannya gitu. Nah, itu ya sedikit saja spoiler gitu ya. Gitu. Jadi nanti ini akan dibahas lebih dalam lah gitu ya. Baik, kembali lagi kita tentang Sakaratul Maut. Jadi kalau Nabi Isa berarti nggak mengalami Sakaratul Maut ya gitu ya. Allah alam bisawab. Ya. Bahwasanya di Sakaratul Maut itu ada suatu kondisi yang sangat kritis dan menyakitkan. Pada saat itu godaan setan mencapai puncaknya. Jadi kita itu kan sekarat itu kan dalam posisi seolah-olah mabuk gitu ya gitu. Nah, saat itulah godaan setan. Supaya apa? Tidak mengucapkan atau keluh lah mengucapkan la ilaha illallah itu. Itu. Sehingga setan itu mencurahkan seluruh kemampuannya untuk menjerumuskan manusia agar tersesat di jalan Allah. Termasuk juga ketika sakaratul maut ya, mati di atas kekafiran, kemunafikan, kemaksiatan ya, dan kesesatan ya. Rasulullah SAW bahkan mengungkapkan besarnya tipu daya setan dengan istilah kerasukan setan ya. Sanes kerasukan setan pas hidup imanya, tapi pas mau meninggal ya gitu. Beliau juga mengajarkan doa agar dimudahkan oleh Allah pada saat sakaratul maut dan tidak tergoda oleh tipu daya setan. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum ya. Inda kulli shay'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi faida saqatat min ahadikum al
luqmatu fal yumit makana biha min adan summa liya kulha wala yadaha lis syaitani faida farago fal yal'ak asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunu al barakah. Sesungguhnya setan mendatangi salah seorang di antara kalian pada setiap aktivitasnya. Nah, ini setiap aktivitas nih ya pas hidup juga gitu ya. Bahkan setan mendatanginya pada saat kalian makan ya, gitu. Jadi pas kita makan itu setan mendatangi ya, mampiri. Karena itu apabila jatuh sepotong makanan ya, maka hendaklah ia bersihkan kotorannya lalu dia makan makanannya. Itu adab dari Islam ya gitu, bukan jijik ya gitu. Kadang ada gimana itu ya, murid pangsolehna gitu, saya punya murid pangsolehna katanya gitu di Arisalah gitu ya, perempuan tuh ya gitu, anak-anak gitu ya gitu, murid pangsolehna gitu ya, pernah menjatuhkan makanan tuh ya gitu, diambil lagi gitu ya gitu. Itu sebenarnya ada petunjuknya gitu ya, ini hadisnya gitu ya gitu. Nah jadi di ejek-ejek lima gitu, jijik cina ini kakak emak cina gitu kan, itu kan emang paling tua gitu ya gitu. Sekarang udah jadi pengajar gitu ya gitu. Jadi jijik cina kakak emak gitu. Gitu. Padahal ada hadisnya itu ya. Cuman emang ditambah dulu ya, bersihkan dulu si makanan yang jatuh. Hanya di sisi ya. Bersihkan dulu makanan yang jatuh, bersihkan dulu baru dimakan. Itu ya cara tahapannya ya. Tuh. Jadi saya jijik katanya emang ada petunjuknya dari Islam tuh ya gitu. Ya. Kalaupun misalnya kita yakin itu tidak berbahaya gitu ya gitu. Silahkan ya. Tapi kalau sudah berbahaya ya, sudah lama ya, itu sudah kena terjangkit kuman tuh ya, janganlah gitu. Jadi dalam kita istilahnya apa? Belum 5 menit. Belum 5 menit ya cenanya gitu. Candaknya belum 5 menit. Gitu ya. Padahal tidak demikian, itu ada petunjuknya gitu ya. Bersihkan dulu kemudian makan gitu ya gitu. Itu caranya gitu ya. Dan hendaklah ia tidak membiarkannya dimakan oleh setan tuh. Kalau misalnya terus dibiarkan ya dimakan oleh setan ya. Dan apabila ia telah selesai makan, hendaklah kalian menjilati jari jemarinya. Nah, ini juga yang asing ya gitu. Kamu hajatan namanya gitu. Gitu. Ya menghilap mah gitunya, dijilati gitunya. Padahal itu sunnah katanya gitu. Padahal terus di tisu cenah gitu. Gitu. Padahal itu sunnah gitu ya. Kan emang dalam Islam itu memang harus ada adabnya gitu ya. Ketika orang belum tahu ya jangan diberikan pemahaman bagaimana gitu ya, jadi ada mudarat tentunya gitu. Kalau misalnya kita mau jilat jadi jemari kita gitu ya secara sembunyi-sembunyi lah sambil ditutup lah gitu ya gitu ya, nggak apa-apa gitu. Atau misalnya ke belakang dulu sambil jilat jemari kan nggak masalah juga ya gitu, kecuali kalau pada orang yang tahu ya nggak masalah gitu ya, gitu. Gitu ya. Karena itu ya bisa jadi memicu lah gitu, mudarat lah gitu ya gitu. Jadi jilat jemari itu kan bisa kondisional ya gitu. Gitu. Karena ia tidak tahu pada bagian manakah berkah makanan itu berada ya gitu. Dia riwayat Muslim. Nah, doanya itu adalah Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal goroki wal hariki wa'udzubika an yatakhabbatini atau yakhabbatoni ya as-syaitanu indal mauti wa'udzubika an amuta fi sabilika mudbiron wa'udzubika an amuta ladikon. Itu doanya ya. Itu nanti foto aja lah gitu ya. Saya pemilik ketik gitunya di zaman makalah jantan seorang Arabna gitunya lami gitunya jangan tawal lagi hilap keneh itu
hilap kene ya teh. Walaupun saya sering tuh kan tugas bahasa Arab kan pakai Arab ya, hilap kene anggar gitu. Gitu. Hilap kene itu. Kadang diketik kan pakai itu kan pakai Arab kan gitu. Ya masih lupa itu ya. Jadi jangan dipaksakan lah gitu. Kadang mana tombol naga itu ya. Kadang lami gitu kan dipasangkan ya, huruf nu mana, huruf lam nu mana, ya nu mana gitu. Liar itu nama. Jadi foto saja ini ya doanya ya gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjatuh ke jurang, keruntuhan, tenggelam dan kebakaran. Ini global ya, mujmal. Aku berlindung kepadamu dari kerasukan setan. Nah ini baru yang masuk ke pembahasan kita. Pada detik-detik kematianku, aku berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan melarikan diri dari peperangan di jalanmu, dan aku berlindung kepadamu dari mati karena tersengat bisa binatang yang berbisa. Hadis riwayat Al-Hakim dan An-Nasai dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Jami'us Shaghir. Karena itu apabila Rasulullah yang merupakan hamba yang paling mulia dan dicintai oleh Allah saja merasakan rasa sakit, apalagi kita gitu. Dan merasakan godaan ya, bagi kita gitu ya. Ya. Jadi ini hikmahnya. Ini masih ada 3 halaman lagi ya. Berada nanti ya menten deui temana ya gitu. Ini jadi dalam tema ini tentang kerasukan setan gitu. Atau apa maksudnya godaan setan menjelang kematian ya, godaan setan menjelang kematian ya. Di mana saja kita berada setan itu ya, karena dia bisa melihat kita tidak bisa melihatnya gitu ya gitu. Dia selalu menggoda kita ya, termasuk menjelang kematian kita. Karena itu kita harus berlindung ya. Ini salah satunya doa ini gitu ya gitu. Maka hikmahnya bagaimana? Yang pertama mengingatkan akan sakitnya sakaratul maut ya, yang pasti akan dialami oleh semua orang ya. Ya kalau tadi disebutkan kecuali Nabi Isa ya gitu. Allah alam ya. Saya nggak mau ikut campur, nanti itu pembahasannya mungkin ada lebih dalam lah gitu. Sambil kita evaluasi masing-masing mungkin ada ilmunya nanti ya gitu. Yang kedua adalah senantiasa berlindung kepada Allah atas adanya godaan setan ya. Setan yang akan menggoda-goda menjelang kematian gitu. Ya mungkin membuat kita keluh ya. Ada dulu kan siapa itu Muhammad Naim tuh ya. Apalagi beliau menceritakan tukang bakso ya gitu. Tukang bakso ini menjelang kematiannya ternyata bukan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dia mengucapkan bakso saya. Tak tukang bakso itunya gitu. Tukang bakso gitu ya. Menjelang kematiannya dia mengucapkan bakso saya gitu ya gitu. Kepira gitu. Sebuah bakso katanya gitu. Nah gitu. Yang ketiga, bagaimana nilai kehidupan kita ya? Nilai kehidupan kita senantiasa keimanan itu terus melekat agar benar-benar menjadi benteng ketika kita akan meninggal ya. Nilai kehidupan kita, apakah nilai kita penuh dengan keimanan yang dijuantahkan dengan amal soleh ya, dengan terus belajar, terus mengajarkan, atau bagaimana ya, tergantung dengan kebiasaan kita ya. Itu juga akan berpengaruh ya, itu ya, berpengaruh pada saat akan ajal ya, gitu. Dan pula yang keempat, bahwasanya berita Rasulullah itu benar ya. Benar bahwa godaan setan itu pasti ada. Godaan setan itu pasti akan menghampiri kita, termasuk di dalam akan adanya ajal ya gitu. Itu ya.
in huwa illa wahyu yuha, kan itu sesuai wahyu ya nabi itu ya gitu, bukan dari hawa nafsunya ya gitu, memberitakan hal itu ya gitu, termasuk tentang berita akhir zaman ya. Kemudian juga tentang perkara-perkara yang lain ya gitu. Nah, itu jelas oleh Nabi telah dijelaskan ya gitu. Bukan hanya sekedar ramalan ya. Nabi mah bukan peramal ya gitu ya. Ya. Bukan hanya sekedar ramalan, tapi sudah jadi berita ya, fakta itu ya gitu. Kalau sekedar ramalan ya manusia meramal ya, kadang jantun kadang teu katanya gitu. Ya. Dan itu tidak boleh dipercaya ya gitu. Ya. Kufur gitu ya gitu. Orang yang percaya pada dukun tidak diterima sholatnya 40 hari. Ya. Nah makanya disitulah bagaimana kita harus meyakini segala berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah yang kelima, bagaimana kita menjadi orang yang berimplikasi ya, terlibat di dalam kehidupan kita untuk memperjuangkan nilai-nilai kehidupan yang tadi di poin yang ke berapa? Apa ya? Kedua atau ketiga lah kayak di Friday ya. Aduh, jadi ya gitulah gitu. Ya. Jadi kita harus perjuangkan hal itu ya, dengan senantiasa terus-menerus ya, majelis ilmu ini jadi sebuah wasilah ya. Tetap bahwa amal soleh itu tidak akan bisa menolong ya. Ya. Kalau kita memang tidak istiqomah ya. Tapi justru ketika kita istiqomah, maka amal soleh itu ya bisa jadi wasilah penguat ya. Ya tidak ketinggalan juga mungkin orang-orang di sekitar kita misalnya mengingatkan akan ketika itu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi istiqomah ya menjelang kematian tuh ya. Menjelang ajal itu sering disampaikan ya, itu di khutbah atau di buletin dan sebagainya, itu sudah disampaikan juga ya gitu. Nah, itu saja dahulu ya. Karena ini nanti tentang rasa sakitnya beda lagi temanya. Insyaallah mungkin 2 atau 3 pertemuan lagi beres tentang sakitnya sakaratul maut ya gitu. Ini jadi benar-benar ya akhir tahun juga ya ini. Ya renungan akhir tahun ya. Sanes ngaususkan tanya data yang ngaususkan samanya. Muhasabah akhir tahun ngaususkan kedua akhir tahun nyata oke gitu. Kayak Ramadan dikhususkan lagi ya nan ya selamatan tuh tidak ya gitu. Tapi ini hanya tentunya mungkin ada munasabah waktu ya, pas-pasan teh gitulah gitu, akhir tahunnya setelah ditendi tulis tentanya Rabu Kamis Jumat tuh ya gitu. Jadi jangan banyak harapan lah gitu ya untuk tahun depan lah gitu ya, bisa jadi harapan kita dijemput oleh yang namanya ajal ya. Iya itu orang mau apa gitu ya, keinginan di 2022 gitu ya, kadang-kadang seruai gitu ya. Tahu-taunya ajal itu menjemput salah satu dari antara kita ya. Nah, makanya jangan terlalu banyak ya harapannya gitu. Harapannya cukup dari dua itu bagaimana kita istiqomah gitu ya lah gitu ya. Orang yang istiqomah nantinya soal jodoh, soal rezeki, soal gawe naon lah gitu, kayak Allah kasih lah gitunya gitu. Terus 2022 kayak jodoh yang naon, terus naon deh sing sehatnya, nanti sing rezeki itunya jadi bos, menang lembaga dan sebagainya. Istiqomah lah. Kalau sudah istiqomah Allah beri semua gitu ya gitu ya. Nah, gitu ya lah ya gitu. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aku lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.